Malam itu, langit di pelabuhan Ratu gelap gulita. Angin pantai menderu-deru, membawa aroma asin laut yang pekat. Harun, seorang penjual kopi keliling, baru saja menyelesaikan dagangannya di pinggir pantai. Namun, malam itu terasa berbeda, ada desiran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Harun menatap laut yang gelap. Ombak bergulung-gulung, seperti menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan mengenakan kebaya hijau. Wajahnya tak jelas, tapi auranya memancarkan wibawa luar biasa. Harun ragu, namun rasa penasarannya lebih kuat. Malam-malam begini ada perempuan di pantai, gumamnya sambil mendekat. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah, wanita itu menoleh. Tatapannya dalam, seperti menembus jiwa Harun. "Apa kau ingin hidupmu berubah, nak?" tanyanya dengan suara yang lembut namun dingin. Harun tertegun. "Siapa Anda?" "Aku yang menjaga lautan ini. Aku tahu perjuanganmu. Kau menjual kopi untuk hidup, tapi selalu serba kekurangan. Jika kau berani, aku bisa memberimu keberuntungan." Harun mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Perempuan itu tersenyum tipis dan memberikan sebuah botol kecil berisi cairan keemasan. "Tambahkan ini pada kopi yang kau jual. Tapi ingat, jangan pernah gunakan untuk dirimu sendiri, dan jangan abaikan aturan yang akan kuberi nanti." Tanpa sempat bertanya lebih jauh, sosok itu menghilang seperti kabut. Harun berdiri terpaku, menggenggam botol kecil itu dengan tangan gemetar. Keesokan paginya, Harun membuka lapak kopinya dengan rasa ragu. Botol kecil berisi cairan keemasan itu ia simpan di kantong bajunya. Ia terus mengingat kata-kata wanita misterius semalam. "Tambahkan saja sedikit," gumamnya sambil menuang cairan itu ke teko kopi panas. Aroma kopi itu berubah, menjadi lebih harum dan memikat. Bahkan, Harun sendiri terkejut mencium wanginya. Belum genap 10 menit sejak ia mulai berdagang, pengunjung pantai mulai berdatangan. Satu persatu, orang-orang membeli kopinya. "Pak, kopinya enak banget. Boleh tambah satu?" tanya seorang pemuda. "Ini kopi terenak yang pernah saya coba," ucap pelanggan lain. Harun tak pernah melihat dagangannya seramai itu. Biasanya ia hanya mendapat untung sedikit, tetapi kali ini kopinya laris manis hingga habis dalam waktu 2 jam. Uang yang ia dapatkan jauh lebih banyak dari biasanya. Malamnya, Harun kembali ke pantai dengan perasaan lega. Namun, bayangan wanita berkebaya hijau itu menghantuinya. Ia duduk di atas pasir, menatap ombak yang bergulung. Tiba-tiba, suara lembut namun dingin terdengar dari belakang. "Bagaimana, nak? Apa kau puas dengan hasilnya?" Harun berbalik. Wanita itu berdiri di sana, terlihat anggun dengan kebaya hijaunya yang berkilauan. "Saya tidak menyangka, terima kasih banyak. Tapi, apa benar ini tidak berbahaya?" Harun bertanya, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Wanita itu tersenyum tipis. "Keberuntungan selalu datang dengan harga, nak. Mulai hari ini, setiap malam purnama, kau harus membakar dupa dan persembahkan secangkir kopi di tepi pantai ini. Jika kau lalai, aku akan mengambil kembali semua keberuntunganmu, bahkan lebih." Harun mengangguk, meski ia tidak sepenuhnya mengerti konsekuensi yang menantinya. Seminggu berlalu, dan usaha kopi Harun berkembang pesat. Orang-orang membicarakan kopinya, menyebutnya kopi Pelabuhan Ratu, yang memiliki rasa unik dan memikat. Namun, di balik kesuksesannya, Harun merasa ada sesuatu yang menekan di dadanya. Malam purnama akan tiba, dan ia harus memenuhi janjinya. Malam itu, Harun datang ke pantai membawa secangkir kopi yang sudah ia siapkan. Ia juga membawa dupa yang dinyalakan dengan tangan gemetar. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ombak bergulung-gulung, seperti menyembunyikan sesuatu di kedalamannya. Harun menaruh kopi dan dupa di atas sebuah batu besar, lalu berdiri sambil menunggu. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, dari arah laut, muncul bayangan besar. Perlahan, sosok itu mendekat. Bayangan itu berubah menjadi seorang wanita berkebaya hijau, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Auranya lebih kuat, dan tatapannya menusuk. "Kau sudah menepati janjimu, Harun," katanya dengan suara yang bergema.
Tapi ini baru awal. Semakin banyak keberuntungan yang kau dapatkan, semakin besar pula tanggung jawabmu. Harun menelan ludah. Apa maksud Anda? Wanita itu tersenyum tipis. Setiap kali kau menuangkan ramuan itu, kau mengikat dirimu lebih dalam dengan lautan ini. Jika kau ingin terus kaya, kau harus terus memberi persembahan. Dan ingat, jangan pernah mencicipi kopi yang kau buat dengan ramuan itu. Jika kau melanggar, kau akan menyesal seumur hidup. Setelah berkata demikian, wanita itu menghilang kembali ke dalam gelombang laut. Harun berdiri terpaku, keringat dingin membasahi tubuhnya meski angin malam terus bertiup. Hari demi hari, usaha kopi Harun terus melambung. Pelanggannya semakin banyak, bahkan beberapa pejabat dan artis mulai mendatangi warung kecilnya. Harun mulai menikmati hidupnya yang mewah, rumahnya direnovasi, ia membeli motor baru, dan selalu berpakaian rapi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya, rasa kopi yang ia jual. Mereka bilang kopi ini luar biasa enak, tapi aku sendiri tak tahu rasanya, gumam Harun suatu malam sambil menatap teko kopi di mejanya. Harun teringat pesan wanita misterius itu, jangan pernah mencicipi kopi yang kau buat dengan ramuan ini. Namun, rasa penasaran semakin menguasainya. Cuma sedikit saja, tidak akan ada yang tahu, pikirnya. Ia menuangkan secangkir kopi, memandangi cairan hitam pekat itu dengan hati berdebar. Harun mendekatkan cangkir ke bibirnya dan menyesap perlahan. Awalnya, rasa kopi itu memang luar biasa. Harun tersenyum puas. Namun, tiba-tiba, tenggorokannya terasa panas, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia jatuh terduduk, cangkir di tangannya terlepas. Terdengar suara tawa bergema di sekelilingnya, seperti berasal dari dalam kepalanya. Harun, kau melanggar perjanjian kita. Suara wanita itu menggema, membuat Harun merinding. Ia melihat bayangan sosok berkebaya hijau muncul di depan matanya. Kali ini, wajah wanita itu tidak lagi lembut, melainkan penuh amarah. Kau telah mencicipi keberuntungan yang bukan milikmu. Sekarang, kau akan menerima akibatnya, kata wanita itu dengan nada dingin. Tiba-tiba, semua lampu di rumah Harun padam. Angin kencang berhembus, dan Harun melihat bayangan menyeramkan dari setiap sudut ruangan. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu. Mulai sekarang, keberuntunganmu akan berbalik menjadi kutukan. Setiap cangkir kopi yang kau jual akan membawa kesialan bagi yang meminumnya. Dan kau akan terus dihantui sampai akhir hidupmu. Wanita itu menghilang bersama tawa yang mengerikan. Pagi itu, Harun membuka lapak kopinya dengan perasaan berat. Ia mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya, berharap semua hanya mimpi buruk. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang pelanggan setia Harun, Pak Idrus, datang seperti biasa dan memesan secangkir kopi. Setelah meminumnya, wajah Pak Idrus mendadak pucat. Kopi ini, rasanya seperti ada yang salah, katanya dengan suara serak, sebelum terbatuk-batuk dan meninggalkan lapak dengan tergesa-gesa. Harun mencoba mengabaikan kejadian itu, tetapi hal serupa terus terjadi. Beberapa pelanggan lain mulai merasa tidak nyaman, ada yang pingsan mendadak, bahkan ada yang mengalami kecelakaan setelah meninggalkan warung Harun. Desas-desus pun mulai menyebar. Orang-orang berkata bahwa kopi Harun membawa kesialan. Pelanggannya semakin sedikit, hingga akhirnya tak ada yang berani membeli. Harun hanya bisa duduk termenung di lapaknya yang sepi. Malam itu, Harun kembali ke pantai dengan hati yang hancur. Ia membawa secangkir kopi dan dupa, berharap bisa berbicara lagi dengan wanita berkebaya hijau. "Nyai, tunjukkan dirimu. Tolong aku menyesal." Harun berteriak di tengah gelapnya malam. Ombak laut tiba-tiba menggulung besar, dan angin bertiup kencang. Wanita itu muncul dengan wajah dingin, tatapannya tajam menusuk. "Kutukan ini adalah akibat dari keserakahanmu, Harun. Kau melanggar janji, dan kini kau harus menanggung akibatnya," katanya tegas. Harun memohon sambil berlutut. "Nyai, aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Aku tidak tahu harus bagaimana." Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada satu cara untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini. Kau harus mengembalikan semua keberuntungan yang telah kau ambil."
Namun, harganya sangat mahal. Apa kau siap? Harun mengangguk tanpa ragu. Apapun harganya, aku siap. Wanita itu tersenyum tipis. Baiklah, esok malam purnama, kau harus menyerahkan seluruh hartamu ke laut ini. Setelah itu, kau harus meninggalkan tempat ini selamanya. Jika kau gagal, kutukan ini akan menghancurkanmu lebih dalam. Malam purnama pun tiba. Harun berdiri di pantai Pelabuhan Ratu, membawa koper besar berisi seluruh hartanya. Uang hasil dagang, perhiasan, dan surat kepemilikan rumah, semua ia masukkan ke dalam koper tersebut. Angin malam dingin menerpa tubuhnya, membuatnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga ketakutan akan apa yang akan terjadi. Nyai, aku datang seperti yang kau minta. Harun berteriak ke arah lautan. Ombak bergulung-gulung, seolah mendengar panggilannya. Tidak lama kemudian, wanita berkebaya hijau muncul, berdiri di atas air seperti mengambang. Cahaya bulan membuat sosoknya tampak semakin anggun dan menakutkan. Kau telah memutuskan untuk menyerahkan segalanya? Tanya Nyai Roro Kidul dengan suara yang lembut namun tegas. Harun mengangguk. Aku akan menyerahkan semuanya, asalkan aku terbebas dari kutukan ini. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah laut. Ombak besar bergerak mendekat, seperti tangan raksasa yang siap menelan apa saja. Lemparkan hartamu ke dalam laut, perintahnya. Harun menggenggam koper itu erat, seolah ingin menarik napas terakhir sebelum melepaskannya. Dengan berat hati, ia melemparkan koper itu ke dalam ombak. Koper tersebut tenggelam dalam hitungan detik, seolah ditelan oleh lautan. Aku sudah melakukannya, Nyai. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Harun bertanya dengan suara parau. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Kau telah menebus kesalahanmu. Kutukan ini akan kuangkat, tetapi kau harus meninggalkan tempat ini selamanya. Jangan pernah kembali, dan jangan pernah mencoba mengambil keberuntungan yang bukan milikmu lagi. Sebelum Harun sempat menjawab, Nyai Roro Kidul menghilang bersama ombak besar. Langit kembali tenang, dan pantai menjadi sunyi. Keesokan harinya, Harun meninggalkan Pelabuhan Ratu dengan pakaian sederhana dan sisa uang yang tidak seberapa. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru di desa kecil, jauh dari laut. Ia tidak lagi menjual kopi, melainkan bekerja sebagai petani biasa. Meski hidupnya kini sederhana, Harun merasa lebih tenang. Setiap kali melihat purnama, ia teringat akan malam-malam mencekam di Pelabuhan Ratu, tapi juga bersyukur karena telah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Namun, jauh di dasar laut, koper berisi hartanya masih terkubur. Ada yang percaya bahwa siapapun yang menemukannya akan mendapatkan kekayaan luar biasa dengan konsekuensi yang sama seperti Harun.